ayat 107. Walladzina, dan orang-orang munafik, ittakhadhu, yang membangun masjidan, masjid, dhiraran, untuk memberikan bahaya kepada orang Islam, wa kufran, dan bukti kekafiran mereka, wa tafriqan, demi untuk memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam buktinya sudah ada masjid Kuba, malah di dekat situ didirikan masjid. Ini memecah belah, Pak. Tidak boleh ini hukumnya ini. Di RT situ sudah ada masjid, meskipun beda ormas, meskipun beda apalah begitu, selama dia masih Islam, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masih cukup, haram hukumnya untuk membuat masjid lagi, karena nanti umat Islam bisa berpecah belah. Wa irsadan, dan untuk menjadi tempat mengintai, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan umat Islam, sehingga kelemahan itu nanti akan dilaporkan dan diberikan liman kepada orang haraballah, yang memerangi Allah wa rasulahu, dan memerangi rasulnya, min qabl, dari dulu. Lah siapa orang yang memerangi Allah dan rasulnya dari dulu itu? Yaitu seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Jadi ceritanya, Pak, kemarin sempat saya singgung sebentar ya, cerita awal mula dibangunnya Masjid Dhirar. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya secara ringkas, Pak. Ada seorang pendeta Nasrani namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia adalah salah satu tokoh berpengaruh dari suku Khazraj, salah satu suku yang berada di kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia itu sudah masuk agama Kristen, dan dia sudah membaca kitab-kitab Injil, Pak. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dan sebetulnya dia tahu, Pak, bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi yang memang sudah dikabarkan oleh Allah dalam Injil. Mereka juga sudah tahu ciri-cirinya itu cocok, itu memang Nabi yang dikatakan oleh Nabi Musa, dikatakan oleh Nabi Isa. Cuma sekali lagi, hidayah itu miliknya Allah. Dia malah tidak mau masuk agama Islam mengikuti Nabi Muhammad, tapi malah dia benci, memusuhi Nabi Muhammad dan memusuhi agama Islam dan memusuhi sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena ketika dia melihat perkembangan Nabi Muhammad di Madinah dan sahabatnya semakin hari semakin maju, semakin kuat, semakin besar. Akhirnya terjadi perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, Rasulullah dan sahabat yang jumlahnya sedikit menang. Tambah bencinya, Pak, kepada Rasul dan kepada sahabatnya dan kepada umat Islam. Akhirnya dia pergi ke Mekah untuk ngompori orang kafir di Mekah setelah mereka kalah perang Badar. Dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, Pak, ketika mereka kalah di dalam perang Badar, mereka memang pengen balas dendam. Keinginan mereka balas dendam ditambah dengan provokasi dari pendeta Abu Amir Ar-Rahib. Jadi, Pak, maka tahun ketiga Hijriah
terjadilah perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar, Pak, pendeta Abu Amir Ar-Rahib ini gali lubang-lubang, Pak, dengan harapan supaya Muhammad terjatuh di lubang itu dan mati. Sebelum terjadi peperangan, satu sudah membuat lubang. Nomor dua, sebelum terjadi peperangan, perang Uhud itu, dia ngompori sukunya, Pak. Suku Hajraj kan memang gabung sama Nabi, Pak. Mereka beriman kepada Nabi. Saat itu jumlah umat Islam kan cuma 700, jumlahnya orang kafir 2000. Aslinya jumlah orang Islam 1000. Di tengah jalan dikompori oleh orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya 300 terpengaruh provokasi orang munafik ini, di tengah jalan mereka pulang kembali. Sehingga pasukan Islam tinggal 700 menghadapi 2000. Lah ketika mau perang, Pak, Abu Amir Ar-Rahib si pendeta ini juga ngembosi juga, Pak. Dia kan di kubunya orang musyrik kafir Quraisy. Dia ngompori. Wahai teman-temanku sesama suku Hajraj, bergabunglah kemari, jumlah kami ini lebih banyak, kamu sedikit. Kalau kamu kamu bergabung kepada pasukan ini, pasukan dari Mekah ini, kamu akan menang, dan lain sebagainya. Ternyata alhamdulillah, Pak, sukunya dia, suku Hajraj itu yang semuanya pada masuk Islam dan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan mereka menjelek-jelekkan Abu Amir Ar-Rahib, Pak. Nah, itu pasukan dari Mekah mau nyerang Madinah. Kamu kan orang Madinah, mestinya kamu gabung sama sini. Meskipun agamamu beda. Ayo bareng-bareng membela Madinah. Itu dari Mekah itu. Akhirnya nggak bisa ngomong dia, Pak. Akhirnya terjadi peperangan. Lalu lubang-lubang yang dibuat oleh pendeta Abu Amir Ar-Rahib ini, Pak, sempat Rasulullah terperosok. Sampai mukanya kena anak panah, ya Pak ya, kena anak panahnya ada yang besinya nancep di rahang bawah. Sehingga salah satu gigi Nabi, gigi antara gigi dua di depan itu, gigi dua depan, antara gigi dua depan dengan gigi taring, Pak. Itu sampai gigi beliau tidak copot, tapi patah. Sampai begitu. Itu adalah apa yang dilakukan oleh pendeta Abu Amir Ar-Rahib. Kemudian Allah takdirkan saat itu umat Islam tidak menang, Pak ya, di perang Uhud itu. Ya, bahkan 70 dari sahabat Nabi mati syahid di perang Uhud itu. Meskipun umat Islam bisa dikatakan kalah saat itu, tapi kan tidak kalah-kalah banget, karena mereka tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, Pak, setelah selesai perang Uhud, Pak, Abu Amir Ar-Rahib si pendeta ini melihat Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah, sahabatnya semakin maju. Akhirnya dia minggat pergi ke Romawi, menemui Kaisar Romawi untuk minta bantuan agar Kaisar Romawi nanti mengirim pasukan ke Madinah untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ternyata, Pak ya, sebelum pendeta ini berangkat minggat, istilahnya Pak ya, minggat dari Madinah ke Romawi, padahal dia Arab asli, Pak, orang Arab. Itu ternyata saking kurang ajarnya, selalu menghina, mencemooh, mencaci Rasulullah, kerjaannya begitu, akhirnya Rasulullah mendoakan dia agar dia mati dalam keadaan terusir jauh dari suku dan kabilahnya, jauh dari keluarganya. Betul, Pak.
Akhirnya dia pergi itu ke Romawi, merantau Pak. Tidak ada sanak, nggak ada saudara. Tujuannya adalah menjalin kerjasama dengan raja atau kaisar Romawi, supaya kaisar Romawi mengirim pasukan ke Madinah untuk mengalahkan Nabi dan umat Islam. Nah, ketika Abu Amir Ar-Rahib ini Pak sudah di Romawi, dia ngirim surat kepada orang-orang munafik. Yang diperalat adalah orang-orang munafik. Orang yang kelihatannya Islam tapi hatinya kafir, hatinya benci kepada agama Islam, kepada Rasul, kepada umat Islam. Akhirnya kirim surat. Suratnya isinya adalah saya sudah kerjasama dengan Kaisar Romawi, dan Kaisar Romawi akan bersedia suatu saat nanti akan mengirim pasukan ke Madinah untuk menghancurkan Muhammad dan pengikutnya. Oleh karena itu, ini instruksi dari pendeta Abu Amir Ar-Rahib ini Pak kepada orang-orang munafik. Buatlah tempat, kantor atau apalah tempat. Untuk apa tempat itu? Tempat itu untuk kita musyawarah. Untuk juga supaya kita mengetahui kelemahan-kelemahan umat Islam. Kemudian setelah kita tahu kelemahan umat Islam, akan kita laporkan kepada Kaisar Romawi supaya Kaisar Romawi menyiapkan pasukan. Akhirnya Pak, instruksi itu dilaksanakan oleh orang munafik, dan orang munafik membuat masjid untuk tempat markas mereka untuk mengintai umat Islam, dan kebetulan masjid itu dibangun oleh orang munafik di Kuba, daerah Kuba dekat dengan Masjid Kuba yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah pertama kali sampai ke Madinah melalui perjalanan hijrahnya. Dibangun, setelah selesai dibangun Pak, mereka datang kepada Nabi Muhammad, minta supaya Nabi Muhammad sudi sholat di situ. Jadi kalau Rasul mau sholat di situ, berarti nantinya masjid itu seakan-akan resmi dan direstui oleh Nabi Muhammad. Dan ketika mereka minta Nabi Muhammad untuk mau sholat di dalamnya Pak, mereka mengatakan wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka bersumpah demi Allah, tujuan mereka membangun masjid itu adalah demi kebaikan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad, memang kita bangun tempat itu, masjid itu di Kuba, dan di daerah Kuba sudah ada masjid. Tapi tujuan kami bangun ini adalah supaya nanti kalau musim dingin, terutama malam hari waktu subuh, supaya orang-orang yang tua, bapak-bapak tua, ibu-ibu tua itu enggak terlalu jauh ke Masjid Kuba, bisa dekat. Orang yang sakit, badannya enggak enak dan lain sebagainya, bisa enggak terlalu jauh jalan ke Masjid Kuba, bisa pergi ke masjid yang kita bangun karena jaraknya dekat. Mereka bersumpah begitu Pak, demi Allah. In aradna illal husna. Mereka mengatakan di hadapan Nabi, tujuan mereka membangun masjid adalah untuk kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Pak mengatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersumpah bahwa mereka itu adalah dusta. Nah ini kan menunjukkan satu kecelakaan toh Pak. Lah kok ada sekelompok manusia yang Allah bersumpah mereka adalah berdusta, dianggap goro, dianggap ngapusi oleh Allah. Itu kan celaka itu Pak itu. Celaka itu. Kemudian pas saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat menuju ke perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Inna ala safarin walakin idza raja'na insyaallah. Ini saya lagi repot menyiapkan pasukan, menyiapkan umat Islam untuk berangkat menuju Tabuk untuk memerangi orang Romawi. Tapi insya Allah lah nanti kalau saya pulang.
pulang dari Tabuk lah nanti bisa. Ketika Rasulullah Pak berangkat ke Tabuk terus pulang dari perang Tabuk itu. Ketika Rasulullah jaraknya 1 hari perjalanan dari Madinah, dalam perjalanan pulang ke Madinah itu turun ayat ini, Pak. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada. Perintahnya adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah jangan mau sholat di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, Pak, tujuan mereka bangun Masjid Dirar itu. Akhirnya Rasulullah mengirim beberapa pasukan untuk segera cepat menuju ke Kuba untuk menghancurkan masjid tersebut. Akhirnya dibakar masjidnya, Pak. Akhirnya masjidnya dibakar.